Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Sekarang udah tahun 2024. Siap-siap harga NPMI di tahun 2024 bakalan naik. Ya memang ini lumrah terjadi karena pertengahan tahun lalu 2023 ya, Agustus, September sampai Desember, harga NPM itu merosot tajam, jadi pada murah ya. Karena waktu itu kelebihan pasokan chip. Sementara permintaan konsumen lagi lesu-lesunya, lagi sedikit. Imbasnya para pabrik sedikit merugi. Tapi impactnya para konsumen ya seperti saya ini gitu ya, jadi lebih leluasa memilih NPMI dengan harga yang murah. Ya, saya rasakan juga ya waktu itu beli NPMI dari brand apapun harganya cukup murah-murah gitu. Nah, dari situlah beberapa pabrikan chip seperti Samsung, SK Group, terus Micron memangkas 50% produksinya mulai bulan September yang lalu karena untuk menghabiskan stok yang lamanya dulu. Nah, maka itu impactnya nanti di akhir atau di pertengahan lah ya, pertengahan 2024, chip ini akan sedikit langka dan akhirnya kemungkinan ya di 2024 bakalan sedikit kekurangan chip. Dan yang kedua, para produsen bakalan menaikkan harganya kemungkinan 30-50% untuk bisa mendapatkan untung kembali untuk menutup kerugian di tahun 2023 yang lalu. Nah, inilah salah satu contoh NPMI di pasar Indonesia ketika udah mulai naik ya, per tanggal 10 Januari ketika syuting ini udah terasa kenaikannya. Di sini tuh saya beli Adata Legend 710 ya. Ini tuh waktu 2023 bulan pokoknya pertengahan lah ya. Saya beli harganya 619 ribuan. Tapi ketika kemarin saya mau beli, mau rakit PC mid end, saya lihat di e-commerce harganya jadi 820 ribuan. Naiknya udah kerasa ya 200 ribuan ya untuk NPMI kelas low-end seperti ini. Ya lumayan 200 ribu bisa dipakai untuk komponen-komponen lain ya. Punya dua alasan sih kenapa saya pilih NPMI ini. Yang pertama tentu dari harganya. Yang 1 terabyte harganya cuma 600 ribuan. Terus interface-nya udah generasi ketiga, 1 terabyte 600 ribuan tadinya gitu ya, sekarang jadi 800 ribuan. Walaupun si Legend 710 ini masih menggunakan controller kelas low end Realtek RTS 5766DL dengan 3D NAND TLC. Speednya cuma 2400 MB per second untuk read dan write-nya hanya 1800 MB per second aja. Tapi untungnya udah ada teknologi HMB, host memory buffer, sebagai pengganti DRAM cache. Karena saya udah bahas video NPMI harga naik, terus saya udah beli juga si Legend 710 ini, kurang lengkap aja gitu ya kalau nggak dites performanya, nggak dites speednya gitu ya. Jadi di video ini sekaligus saya mau tes kecepatan si Legend 710 ini dan saya bandingkan. Kebetulan saya punya SX 8200 Pro yang dulu ya 1 terabyte juga. Kita akan bandingkan kenapa yang SX 8200 Pro ini lebih mahal harganya dibandingkan si Legend 710. Yang ini tentu udah ada DRAM cache-nya, kalau yang ini DRAM-less, belum ada atau tidak ada DRAM cache-nya, hanya ada HMB-nya saja. Oke, gimana performanya? Kita tes benchmark-nya, terus kita tes loading-loading di game seperti apa. Kita akan langsung melihat ke pengujiannya sekarang. Let's go. Pengujian pertama, Crystal Disk Max Legend 710 dengan hasil read menyentuh 2696 MB per second dan write-nya 2045 MB per secondan ya. Dengan suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Lumayan ya. Heatsink tambahannya yang warna biru ini selain menambah elegan juga membantu mendinginkan NPMI dengan baik. Bisa dipakai di laptop dan PS5 juga. Kalau si SX 8200 Pro ini speednya menyentuh 3200 MB per secondan dan write-nya di 2500 MB per secondan dengan suhu maksimum hanya 46 derajat Celcius. Tentu ini lebih kenceng dan dingin. Begitu juga di Atto Benchmark Legend 710 ini kecepatannya mulai stabil di transfer rate 128 KB dengan speed rate 1,53 GB per second dan paling kenceng di akhir menyentuh 2,5 GB per second. Sesuai dengan klaim yang diberikan
menggunakan ADATA dan sesuai controller yang digunakan. Ini udah maksimal. Tentu kalau dibandingkan dengan si SX 8200 Pro di Atto benchmark ini, read-nya sedikit lebih kenceng dan mulai stabil di transfer rate 32 KB. Jadi memang SX 8200 ini lebih cepat stabilnya ya dibandingkan si Legend 710. Terus kita bandingkan juga copy file ini sebesar 40 GB. Rata-rata transfernya hampir sama ya, 1,7 GB per second. Kalian bisa lihat berada di tengah-tengah seperti itu ya, antara Legend 710 dan SX 8200 Pro hampir nggak kerasa bedanya. Oh iya, satu lagi loading game saya coba bandingkan. Ini game Rise of the Tomb Raider. Sepenglihatan mata saya sih ini hampir sama ya. Kalau ada beda paling sepersekian 0 detik aja. Tuh kan langsung hampir bareng gitu ya. Nah ini salah satu alasan saya beli Legend 710 ini aja. Untuk kegiatan harian ya hampir sama aja ya. Kayak copy paste, booting, loading game hampir mirip-mirip dengan SX 8200 Pro yang tentunya harganya lebih mahal. Kecuali kalau di benchmark udah jelas SX 8200 Pro ini lebih kenceng dibandingkan Legend 710. Oke, sedikit kesimpulan nih ya, memang harga NVMe bakalan naik di pertengahan awal 2024 ini. Makin mahal NVMe, makin sedikit pilihan ya, karena mendang-mending bakalan ada di otak kita. Kayak sekarang nih, cari NVMe 1 TB yang harganya murah, pasti ya udahlah mending ini aja. Ya udahlah mending itu aja. Jadi menurut saya sih Legend 710 ini masuk ke rekomendasi NVMe murah di awal 2024. Tapi gimana menurut kalian, apakah lebih worth it si SX 8200 Pro atau Legend 710 ini? Coba komentar aja di bawah ya. Dengan harga perbedaan sekitar berapa ya? 150 sampai 200 ribuan. Ya gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.